boleh berbagi meja? Kau... Mulai sekarang, jaga tempat ini agar bersih. Kenapa kalian masih di sini? Masih banyak tempat yang kosong. Kenapa harus pergi? Hei, Nona. Kau belum pernah dengar tentang Pak Owen? Bosnya Provinsi 6, Corey Owen. Betul. Pak Owen akan berkunjung ke Hanael malam ini. Dia punya kenangan indah dengan warung ini. Karena itu, kami akan menjamu Pak Owen di sini. Dan kalian tidak pantas berbagi meja dengan Pak Owen. Lebih baik kalian pergi dari sini. Sekarang juga. Jika tidak, ini akan menjadi akibatnya. Kalian membalikan mejaku. Kenapa? Ada masalah? Bayar. Kau menyuruhku bayar? Ya, oh ya. Baiklah, akan kutambahkan bayarannya. Kuhabisi kau dan ganti semuanya sekaligus. Kalian semua, serang! Kau! Selamat tinggal pada lenganmu ini. Kau berani, Pak Owen, mengangkat bosku menjadi kepala preman di Hanael. Kalau berani melukaiku, kau akan mati. Mari kita lihat bagaimana aku akan mati malam ini. Sombong sekali. Lepaskan dia sekarang. Bosku datang. Lebih baik kau lepaskan aku. Oh, baiklah. Keputusan yang bijak. Sudah kulepaskan. Kau menantangku. Tidak. Bukan itu masalahnya. Dia duluan membalikan mejaku dan membuang makananku. Aku hanya membela diri saja. Oh, jadi anak buahku menyakitimu duluan. Berhubung ada alasannya. Kalau begitu, berlutut di sini dan jilat makanan itu dari tanah. Lalu mintalah maaf pada anak buahku. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Kau sudah lama menjadi anak buah Corey, kan? Apa begini cara dia mengajarimu? Diam kau! Beraninya kau sembarangan memanggil Tuan Owen! Anak muda, kau menyakitiku, kau masih bisa hidup. Tapi Tuan Owen menguasai Provinsi 6 lebih dari setengah abad. Dengan mandat dari Istana Nagar, dia mengawasi grup Drake. Dia sangat berpengaruh dan kaya raya. Kau berani terang-terangan menghina Tuan Owen. Siapapun di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Bahkan jika Corey ada di sini, bisa apa dia padaku? Sepertinya kau sendiri yang memang menginginkan kematian. 3 menit. 3 menit. Beritahu Corey, datang dalam 3 menit ke warung di pinggiran selatan Hanael. Jika terlambat, keluarga Owen akan diusir dari Nam. Nona Lester, panggilan itu... Ini dari Tuan Ellis. Dia memberimu 3 menit datang ke warung di pinggiran selatan Hanael. Jika kau gagal, keluarga Owen akan diusir dari Nam. Bahkan aku sendiri pun tidak pantas mengundang Tuan Owen ke Hanael ini. Memangnya kau siapa? Hanya dengan telepon bisa menyuruh Tuan Owen. Kau bahkan ingin mengusir keluarga Owen dari Nam. Kaulah yang harus tahu diri. Ayo, kirim dia ke neraka. Kalian semua benar-benar cari mati. Kalian benar-benar cari mati. Tuan, kenapa Anda kesini? Minggir. Hormat pada Tuan Ellis. Corey dari Nam. Hormat pada Tuan Ellis. Tuan Ellis? Sampah. Apa kau buta? Lain kali atur anak buahmu. Lebih baik. Jika terjadi lagi, posisimu di sini akan diambil alih oleh orang lain. Baik. Aku mengerti. Tuan Owen, aku... Dasar bodoh. Bawa dia pergi. Ayo cepat. Paula, aku telah menemukan pria yang kau cari. Di mana dia? Di Hanael, Provinsi 6. Siapkan jet pribadi besok malam. Aku akan pergi ke Hanael. Hanael, Nona, besok malam kau ada pertemuan. Itu tidak penting. Kau tahu, aku ingin sekali melihat pria yang belum pernah ketemui sejak aku ditunangkan. Bagaimana dengan kemajuan tugas yang aku berikan? Besok malam, Corey akan mewakili grup Drake untuk mengadakan pesta. Mengumumkan istri Anda, Nyonya Clark. Pemenang proyek pembangunan distrik baru dengan kontrak senilai 20 miliar. Grup Clark sebagai penopang ekonomi Hanael akan menjadi perusahaan terkemuka di Provinsi 6 dan akan naik ke tingkat nasional.
Istri Anda, Nyonya Clark, akan menjadi tokoh yang diperhitungkan di lingkaran bisnisku. Kaya menjadi hancur. Ketika keluarga Clark bangkrut, aku kenal dengannya sebagai orang biasa agar dia tidak stres. Karena sekarang dia telah sukses, aku bisa merasa tenang. Jika tidak ada dukungan rahasia darimu, dia tidak akan seperti sekarang. Semua yang mereka miliki sekarang berkat dirimu. Tidak masalah. Sejak dia menyelamatkan diriku, semua yang kumiliki adalah miliknya. Halo? Ini Tyler, saya asisten Nyonya Clark, Lia Zimmer. Halo, Nona Zimmer. Ada apa? Dengar ya, aku tidak peduli kau sedang apa. Dalam 10 menit harus tiba di kantor CEO grup Clark. Nyonya Clark ingin bicara. Pak Ellis, dia? Tidak apa-apa. Antar aku ke sana. Sudah waktunya bagiku mengungkap identitasku pada Kaya. Halo? Ada apa buru-buru sekali? Tak perlu duduk, Nyonya Clark sedang sibuk. Tanda tangani ini, dan kau bisa pergi. Apa maksudnya ini? Apa kau tidak paham? Inilah akhir dari pernikahanmu dengan Nyonya Clark. Inilah akhir dari pernikahanmu dengan Nyonya Clark. Kenapa? Menurutmu, dengan statusmu saat ini, kau dan Nyonya Clark masih sama? Kau tak layak bersama Nyonya Clark. Aku tak layak? Benar. Nyonya Clark berhasil memulihkan status grup Clark hanya dalam 5 tahun, membuatnya menjadi yang teratas di Hanail. Dan besok, dia akan mencapai puncak baru saat menjalin kerjasama dengan grup Drake, sedangkan kau hanyalah seseorang yang tak penting baginya. Sampah yang tak berguna. Jangan pernah memandang diriku serendah itu. Identitas asliku tidak aku pahami. Tak bisa kupahami. Apakah menurut pandanganmu kau mempunyai kedudukan yang tinggi yang sebanding dengan Pak Owen, pemimpin dari grup Drake? Sebanding? Korek itu hanya pantas untuk berlutut dan membungkuk di hadapanku. Jangan bermimpi, Tyler. Sebaiknya kau tanda tangani saja surat-surat ini. Jadi kau masih bisa menerima kompensasi. Suruh dia langsung bicara padaku. Masalah sepele ini tak perlu merepotkan dia. Kau harus tahu, dengan status Nyonya Clark saat ini, dia tak perlu memberitahumu untuk bercerai. Menghubungi dan memberimu kompensasi adalah sebuah tindakan terhormat dengan pertimbangan martabatnya. Sepele? Martabat? Setelah 5 tahun menikah dia ingin bercerai bahkan tanpa bertemu muka. Betapa tinggi dan mulianya dia sekarang. Tyler, kusarankan kau jangan bertindak bodoh. Tidak perlu banyak omong lagi. Aku tak akan melakukannya jika dia tidak muncul. Kau? Caramu ini membuat aku makin membencimu. Akhirnya kau muncul juga. $20 juta, tanda tanganilah. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Apakah pernikahan kita selama ini bisa diukur dengan uang bagimu? Terlalu sedikit. Lalu berapa maumu? Katakan padaku. Akan kuusahakan memenuhinya. Kau masih belum mengerti. Apakah di matamu kekayaan dan status begitu penting bagimu? Kaulah yang tidak mengerti. Tidak bisakah kau lihat ada jurang di antara kita? Tidak satu pun rencanamu bisa kupahami. Bagaimana dengan perhatianku selama 5 tahun ini? Itu tidak berarti. Yang kuinginkan bukanlah perhatianmu. Kau tidak akan mampu memberi apa yang kuinginkan. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu? Apakah menurutmu kau memimpin kesuksesan keluarga Clark karena usahamu sendiri? Segala milikmu sekarang adalah pemberianku. Berhentilah memuji dirimu sendiri. Kau menumpang hidup pada Nyonya Clark bagai benalu. Benar sekali. Sayangnya, dia tidak akan pernah mengerti. Status menentukan cakrawala seseorang, sedangkan dia tidak punya apa-apa. Kaya, inilah jam tangan yang kau inginkan. Saat kencan terakhir kita, $3 juta ku berikan untukmu. Kau bilang apa? Kencan? Apakah ini yang jadi alasan perceraian kita? Benar. Kau bisa melihatnya seperti itu. Tapi aku berharap kau mengerti. Aku menginginkan seorang pria yang tidak dianggap sebagai orang biasa atau beban bagiku. Baik, aku mengerti. Aku terima. Kuharap kau tidak menyesalinya. Jangan menyesal. Apa kau pikir Nyonya Clark akan menyesalinya? Kepala grup Drake akan hadir di Hanail besok. Membuka penawaran resmi untuk proyek $20 miliar. Kaya telah mendapat keuntungan dari grup Drake. Memastikan penawaran lebih dulu. Ketika hasilnya diumumkan besok malam, saat itulah Kaya menjadi CEO paling dicari dalam komunitas bisnis code. Dan kau, mungkin kau tak memiliki akses informasi dari masyarakat elit. Maaf,
Kau berdiri di sini, hampir membuatku lupa kalau kau itu sampah tak berguna. Kaulah yang tidak punya akses. Penawaran terbuka. Grup Drake di Hanaya adalah atas perintahku. Oh, perintah darimu? Mengapa kau tidak bilang penguasa Nam juga mematuhi perintahmu? Benar, dia menaati perintahku. Kau sadar apa yang tadi kau katakan? Cukup. Melihat usaha kerasmu demi menyelamatkan muka, aku akan jujur padamu. Grup Drake dan keluarga Martin kami telah bekerja sama erat selama bertahun-tahun. Faktanya, kedatangan grup Drake ke Hanail ini berkat koneksiku bertahun-tahun menjalin hubungan dengan mereka. Kenapa aku tak pernah mendengar tentang kau sebelumnya? Koneksimu ya? Namamu Leo kan? Kau pikir kau itu siapa? Kau! Cukup! Tidak punya tanggung jawab, tidak berguna, idealis, dan lemah. Dengar baik-baik, Tyler. Menceraikanmu adalah keputusan paling logis yang pernah aku buat. Aku tidak akan pernah menyesali keputusanku. Baiklah. Kau luar biasa. Kau mengesankan. Aku lemah dan tak berguna. Ingatlah kata-katamu malam ini. Kembalikan gelang. Warisan ibuku untuk menantu keluarga Alice. Mulai sekarang, kau dan aku putus hubungan. Ambillah. Aku tak patut barang sepele ini. Mulai sekarang, semua sudah berakhir di antara kita. Dasar tidak tahu diuntung. Kaya, apa kau ingin merayakannya dengan makan malam bersama? Tidak, terima kasih. Aku sudah makan malam. Oh iya, Pak Martin. Pertemuan terakhir kita hanya sebatas bisnis, bukan kencan. Ini terlalu berharga. Silakan ambil kembali. Maaf, aku melampaui batas. Aku hanya ingin membantumu menghilangkan beban itu. Oh ya, aku dengar orang yang mendukung Pak Owen akan hadir di pesta makan malam besok. Maksudmu, orang dari Istana Nagar? Betul. Pria ini berstatus tinggi, hampir di atas semua orang. Aku cukup akrab dengannya. Bisa dibilang kami teman dekat. Karena Pak Martin kenal baik dengannya, mungkinkah jika... Tentu saja. Akan kuperkenalkan dia saat pesta makan malam. Jika kau berhasil menarik perhatiannya, masa depanmu akan cerah. Terima kasih, Pak Martin. Tak perlu berterima kasih padaku. Oh, aku ada pertemuan lain. Aku permisi. Iya, baiklah. Lea, apa menurutmu keputusanku tepat? Tentu saja, Nyonya Clark. Hanya tokoh terkemuka seperti Pak Martin yang bisa membantumu. Seharusnya dia ada di sampingmu, bukan sampah tidak berguna itu. Pak Ellis, keluarga Martin menawarkan 70% aset mereka. Mereka ingin bertemu denganmu sebelum pesta. Keluarga Martin? Keluarga Martin telah bekerja setia di bawah grup Drake. Pemimpin mereka telah lama mengagumimu. Apa pendapatmu? Beritahu Corey aku akan menemuinya di pesta makan malam. Maksudmu, rencana kita berlanjut, tapi kau dan Kaya... Itulah sebabnya. Lanjutkan rencana. Aku menantikan reuni malam ini. Pak Martin, kenapa kita melepas penawaran? Nilainya 20 miliar dolar. Keluarga Martin telah lama berkolaborasi dengan grup Drake. Hanya masalah waktu. Kita dapatkan 20 miliar saat keluarga Clark jatuh bangkrut. Bahkan kemampuan ayahku tidak bisa menyelamatkannya. Tapi hanya dalam waktu 5 tahun, Kaya bisa membangun keluarga Clark ke puncak yang sedemikian tinggi. Kemampuannya luar biasa. Pertukaran proyek jangka pendek demi kepercayaan seorang jenius bisnis layak dilakukan. Selain itu, inti dari pesta makan malam ini sama sekali bukan tentang penawaran itu. Maksud Anda tentang orang itu? Betul. Malam ini keluarga Martin akan menemui dia melalui Pak Owen. Dengan keuntungan ini, Kaya terpaksa memanfaatkan koneksi keluarga Martin kita. Bila saatnya tiba, dia ditakdirkan menjadi milikku. Bagaimana dengan hubungannya dulu? Maksudmu mantannya yang tak berguna itu? Dia hanyalah badut. Orang itu bukan apa-apa bagiku. Carl, kita akan kedatangan orang penting malam ini. Jaga penampilanmu. Iya, tentu Mama. Aku akan... Tyler? Mama, Carl. Masih berani panggil aku Mama? Baru semalam kau bercerai. Sekarang kau berani datang dengan seorang wanita cantik pula. Tidak tahu malu. Ma, jangan bicara sembarangan.
Mama bahkan tidak... Sembarangan? Kau itu sampah. Kau selingkuh dari Kaya, sekarang tertangkap basah dan bilang sembarangan. 5 tahun ini, aku tak pernah mengkhianati Kaya. Aku berani bersumpah, Ma. Bohong. Kalau kau tidak mengkhianatinya, kenapa dia menceraikanmu? Tyler, kau menghisap kekayaan kakak perempuanku. Sekarang setelah bercerai, masih juga kau gunakan uangnya bergaul dengan wanita lain. Kembalikan uang kakakku. Benar. Tidak pantas kau miliki harta keluarga kami. Dengar, pergilah dengan tangan kosong. Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Kurang ajar. Kau tidak punya hak bicara. Dengar ya. Tidak 1 sen pun aku ambil darinya. Omong kosong. Tidak 1 sen pun. Kau itu sudah jatuh bangkrut. Berhentilah berbohong. Aku tidak ingin membuang-buang waktu. Cepat kembalikan uang itu. Kau memaksaku untuk bertindak. Hah? Mama, bukankah ini gelang kakak? Kau mencuri barang kami ya? Itu adalah gelang milik ibuku untuk menantunya. Berikan padaku. Berikan padamu. Jika gelang ini pernah dipakai kakakku, maka ini milik keluarga kami. Kembalikan. Jangan harap. Kembalikan. Lebih baik kau hancurkan gelang ini. Brengsek. Carl, kau tidak apa-apa. Keterlaluan. Berani pukul. Mama. Kau memukulku. Penjaga, usir mereka. Kalian mau apa? Lepaskan. Lepas. Tyler, dengarkan aku. Ini belum berakhir. Aku akan beritahu Kaya tentang ini. Tuan Ellis, kedua orang ini mereka kurang terdidik. Ajarkan mereka etika. baiklah. Hei, jangan terlalu keras. Setelah itu, kirim mereka ke rumah sakit. Aku mengerti. Nyonya Clark, siapa dalam pesta ini yang layak Anda sapa? Lihat ke sana. Ketiga orang itu adalah para pria berpengaruh pemimpin 3 grup teratas Dinam. Mereka memegang nasib semua pengusaha Dinam. Lalu, siapa Tuan Owen? Tuan Owen lah yang mengendalikan nasib mereka. Tuan Knight, Nyonya Clark. Tuan Pitts, Tuan Lloyd, apa kabar? Saya dengar Nyonya Clark memperoleh kebaikan dari grup Drake. Mengesankan. Mari kuucapkan selamat. Mari bersulang untuk Nyonya Clark. Di masa depan proyek-proyek kami akan membutuhkan dukungan Anda semua. Tentu saja. Nyonya Clark, lihat itu. Tyler. Maaf, aku permisi dulu. Berhentilah di situ. Bagaimana kamu bisa masuk? Melalui pintu depan. Jangan bohong. Apa tempat ini layak bagi orang sepertimu? Kau menyelinap di belakang kami ya? Kau mencoba mengganggu Nyonya Clark? Tyler, perilakumu ini membuatku sangat muak. Kalian berdua benar-benar terlalu sombong. Kau... Halo? Kaya, ibu dan adikmu dikeroyok. Apa? Siapa pelakunya? Di mana kalian? Mantan suamimu pelakunya. Dia berhubungan dengan wanita lain menggunakan uangmu. Kami berdua memergokinya. Adikmu tidak tahan lagi dan marah padanya. Dia malah mengeroyok kami. Adikmu, Carl, harus dirawat di rumah sakit. Ibu melerai tapi malah dipukul juga. Kaya, kau harus bantu kami. Jangan beri ampun si brengsek itu. Ibu tetap di rumah sakit saja. Masalah ini akan kutangani sendiri. Kau buat Carl dan ibuku masuk rumah sakit. Kau buat Carl dan ibuku masuk rumah sakit. Kau memecahkan gelang. Tyler! Apa kau tidak punya adat? Mereka anggota keluarga Clark. Memangnya tak bisa bicara baik-baik? Kenapa harus memukul mereka? Sebelum kalian menuduhku, bukankah kalian harus selidiki kebenarannya? Tyler, aku sama sekali tidak menyangka kau berselingkuh sesaat setelah bercerai, bahkan balas dendam pada keluargaku. Begitu burukkah diriku di matamu? Kau bahkan tak bertanya apa alasannya. Apapun alasanmu, kau tidak berhak memukuli orang lain. Pergilah, minta maaf pada ibu dan adikku di rumah sakit. Mereka yang harusnya minta maaf padaku. Tak heran Kaya menceraikanmu. Kau memang sungguh orang tak berguna. Malam ini,
Para tokoh terkemuka Nam berkumpul dalam kemegahan. Kau masuk tanpa diundang dan ditakdirkan untuk hancur. Kaya memintamu meminta maaf semata-mata karena dia ingin menunjukkan jalan keluar bagimu. Tapi kau malah tak mensyukuri permintaannya itu. Aku tidak perlu petunjuk jalan keluar. Mengenai kehadiranku, tanyakan sendiri pada Korey. Jika aku tidak hadir dalam pesta ini, akankah dia berani memulainya? Banyak tingkah sekali. Siapa dia? Gayanya Siapa sombong dia? sekali. Tidak ada undangan, berani Sombong masuk, sekali. konyol Siapa sih dia? Hebat, hebat. Aku sungguh salut atas keberanianmu. Bukankah pria ini mantan suaminya Nyonya Clark? Sombong sekali bicaranya di sini. Benar-benar cari mati. Kau sudah gila. Apa kau sadari semua perkataanmu tadi? Apa kau cari mati? Beraninya menghina Tuan Owen. Berlutut sekarang juga. Kau ingin aku berlutut? Kaulah yang tidak layak. Jika ketua grup top masih belum layak, bagaimana jika aku pemimpin grup Million ikut bergabung? Belum cukup. Menarik. Jika aku masuk sebagai pemimpin grup Friends, bagaimana? Masih jauh dari layak. Tyler, mereka bertiga mewakili puncak kekuasaan Dinam. Sepatah kata dari mereka bisa mengakhiri hidupmu. Haruskah kau memaksakan dirimu? Lalu bagaimana? Minta maaflah pada mereka. Aku bilang, mereka tidak memenuhi syarat. Tyler, hancurkan dirimu sepuasnya. Jangan libatkan Nyonya Clark. Kalau begitu, bagaimana jika keluarga Martin bergabung juga? Martin? Benar. Pesta malam ini bukan hanya dihadiri perwakilan grup Drake, tapi seorang yang lebih penting juga akan hadir. Dan keluarga Martin kami akan bertemu langsung dengan orang yang terhormat itu. Sekarang, apa sudah layak? Keluargamu itu sama sekali tak layak. Kau... Jika keluarga Martin bertemu langsung dengan orang itu, mereka akan dapat mengarahkan masa depan. Mereka tidak akan terhentikan. Desas-desusnya, dia adalah pemegang posisi tertinggi dan berada di puncak Istana Naga. Aku tahu. Pada saat ini, kalian semua berharap mampu membuatku bertekuk lutut. Tapi maaf, kalian semua tak memenuhi syarat. Baiklah, baiklah. Di seluruh provinsi Nam yang luasnya 682.755 mil persegi, kaulah satu-satunya yang berani melawan kekuatan besar Nam. Karena kau begitu ingin menentang seluruh Nam, akan kupenuhi keinginanmu. Menjaga! Tyler, kau sungguh tidak berguna. Patahkan dulu kakinya. Mari kita lihat seberapa kuat tulang seseorang yang berani menentang Nam. Hentikan! Kalian bodoh dan juga sombong. Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya?